Setelah monster slime itu berubah wujud sesungguhnya, kemudian monster itu pun menyerang lagi ke arah di mana tadi ia menyadari keberadaan Xiaojun dan Uni berada. Saking kuatnya serangan dari monster slime tengkorak itu menimbulkan berbagai macam kerusakan di sekitar area yang terkena serangannya. Sementara sedari tadi kelompok Xiaojun sudah bersembunyi di balik sebuah tiang bangunan yang telah hancur di sekitar area monster slime itu berada. Seperti dugaanku, monster boss ini lebih sensitif dengan getaran daripada penglihatannya. Hingga titik ini semua masih berjalan sesuai rencana, pikir Xiaojun di dalam benaknya menilai situasi yang dihadapi saat ini. Lalu kelompok Xiaojun pun mulai berdiskusi untuk membuat rencana sebelum langsung menghadapi bos monster tersebut. Slime lemah terhadap api, walaupun hanya sesaat, tapi itu akan membantu untuk memecah selaputnya agar intinya bisa terlihat. Hyun dan aku akan mengurus selaput slime-nya. Uni, kamu akan mengawasi dari samping, jaga-jaga bila sampai darurat. Aku akan mempercayakan kepadamu untuk memberikan serangan cover dan membakar slime-nya. Jelas Xiaojun memberikan pengarahan kepada Uni dan juga Hyun. Tapi jika monster itu menyerang terus seperti ini, justru akan membuat kami tidak punya kesempatan untuk melakukan serangan balasan, apalagi membakarnya. Batu ini bisa bertahan lebih lama di saat kami sedang menunggu kesempatan. Pikir lagi Xiaojun menilai situasi mereka, sembari mereka masih menunggu kesempatan untuk menyerang sang monster slime. Tiba-tiba Hyun melakukan peregangan, bersiap untuk melakukan pergerakannya. Aku hanya perlu membuat makhluk itu fokus pada sesuatu lain kan? Kelihatannya hanya aku yang bisa menggunakan mana untuk mengguncang tanahnya. Jadi aku akan pergi dan kembali, ucap Hyun ke Xiaojun dan juga Uni. Kemudian Hyun mulai melapisi tubuhnya dengan mana. Setelah itu dengan cepat Hyun melompat sehingga membuat perhatian monster slime itu beralih ke Hyun. Dengan sangat gesitnya Hyun melompat sembari membuat hentakan kaki yang menimbulkan sedikit kerusakan untuk membuat sebuah sinyal getaran yang bisa dirasakan sang monster. Jika ini pertarungan antar stamina, aku yakin aku bisa menang, ucap Hyun yang sangat percaya akan kemampuannya. Setelah menyadari signal getaran yang dibuat Hyun, sang monster pun mulai menyerang ke arah Hyun dengan sangat cepat. Hyun pun menyadari akan serangan monster slime itu yang datang kepadanya. Dengan sigap, Hyun langsung menghentikan langkahnya dan menghindari serangan yang dilakukan monster slime itu. Makhluk itu sedang mencoba untuk menghancurkan perlindungan kami, tapi dia tidak bisa mendekat ke posisi kami. Itu artinya dia hanya punya area serangan yang luas, tapi tidak bisa bergerak dari tempatnya. Ini tidak ada bedanya dengan tikus yang terperangkap. Jika aku bisa memotong dan membuka dalamnya, pikir Hyun di dalam benaknya yang akan bersiap mencoba menyerang sang monster slime itu. Melihat sikap kuda-kuda yang Hyun lakukan, Xiaojun pun menyadari apa yang akan Hyun lakukan. Dengan sikap kuda-kuda yang Hyun lakukan, itu adalah persiapan untuk melepaskan sebuah teknik pedang bernama Absolute Split. Sebuah skill yang Hyun gunakan sebelum aku regresi. Gumam Xiaojun di dalam benaknya melihat tindakan apa yang diperlihatkan oleh Go Hyun. Tetapi kala itu, monster slime itu juga melakukan serangannya ke Hyun. Tanpa gentar, Hyun hanya diam dan terus fokus untuk melepaskan serangannya. Seketika, mata Hyun terbuka dengan dipenuhi energi berwarna emas di seluruh tubuhnya. Kemudian, Hyun pun bergerak dengan cepat menebas semua serangan yang tadi monster slime itu lakukan. Setelah itu, Hyun menghentakkan kakinya lagi untuk melakukan sebuah lompatan yang tinggi. Jika kita membicarakan tentang Hyun yang sebelum regresiku, maka dia bisa membelah apapun menjadi dua dengan mudah. Tapi Go Hyun yang saat ini sebagai seorang hunter di titik ini kemampuannya masih kurang untuk seorang swordman. Gumam lagi Xiaojun di dalam pemikirannya menilai kemampuan Hyun. Benar saja, setelah Hyun melakukan teknik pedangnya mencoba membelah inti monster slime itu, kala itu ia merasakan bahwa tubuh monster slime itu sangat keras sehingga tubuh Hyun yang baru saja melepaskan serangannya tadi menjadi bergetar. Dan daripada itu, pedang Hyun yang hanya sedikit merobek kulit monster slime itu, pedangnya bahkan mulai terurai. Menyadari serangannya telah gagal, Hyun pun mulai melakukan langkah mundur dan menarik kembali pedangnya yang sudah terkena cairan monster slime itu. Pemulihannya terlalu cepat dan aku rasa aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi dilihat dari kondisi pedang ini. Gumam Hyun di dalam benaknya menilai kondisinya sendiri.
Tiba-tiba Hyun sangat terkejut melihat sesuatu yang akan datang padanya. Sudah terlalu terlambat untuk melakukan serangan balik, gumam lagi Hyun di dalam hatinya sembari terlihat ekspresi wajahnya sangat cemas karena melihat serangan balasan yang dilakukan monster slime itu. Tetapi tiba-tiba sebuah botol yang telah berisi sebuah cairan telah melayang ke arah serangan monster slime yang akan mengenai Hyun. Lalu Seojun pun dengan cepat menebas serangan monster slime itu, berbarengan dengan menghancurkan juga botol yang baru saja dilemparnya yang sudah terisi sebuah cairan tertentu. Melihat hal itu membuat Hyun sangat kaget. Rupanya cairan yang ada di dalam botol yang Seojun baru saja hancurkan itu adalah minyak. Kemudian minyak dari dalam botol itu pun menyebar ke tubuh monster slime itu. Untuk slime ini semakin dekat ke intinya maka akan semakin keras, dan dia memiliki tingkat keasaman yang jauh lebih tinggi dari slime biasa. Kita harus menyingkirkannya dari selaput luarnya, kemudian langsung menyerang ke bagian dalamnya, jelas Seojun ke Hyun. Bicara lebih mudah daripada melakukannya. Kelihatannya kita tidak boleh lebih lama lagi di pertempuran ini. Ngomong-ngomong, berkatmu aku selamat, saut Hyun ke Seojun. Kamu bisa berterima kasih kepadaku nanti, jadi ayo kita pergi menghindar dulu, balas Seojun ke Hyun. Kenapa slime itu terasa jadi lebih ke feel boss daripada slime biasa? Tanya Hyun ke Seojun, sembari mereka berdua bergegas berlari menghindari serangan area yang dilakukan monster slime itu. Mungkin dia jadi marah karena ulahmu, jawab Seojun ke Hyun. Lalu apa yang kulakukan? Walaupun kita menyiramnya dengan minyak, kita tidak bisa mendekatinya karena dia tiba-tiba jadi mengamuk seperti itu, ucap Hyun yang juga terkaget karena jawaban Seojun dan tidak tahu lagi harus bagaimana ia bertindak. Kalau untuk urusan bakar-membakar sih aku bisa bilang, ucap Seojun ke Hyun yang seketika terhenti karena ia melihat sebuah serangan yang mengarah ke Hyun dan dirinya. Aku terlalu ceroboh. Aku sulit untuk menghalangi seluruh serangannya kalau dilihat dari kondisi pedangnya Hyun, pikir Seojun di dalam benaknya yang sangat panik akan kondisi yang ia hadapi. Namun dari posisi Uni telah bersiap menarik busur panahnya yang telah terselimuti energi mana pada anak panahnya. Dengan cepat Uni pun melepaskan tembakannya ke arah serangan monster slime yang hampir saja mengenai Hyun. Menyadari akan hal itu, Hyun hanya bisa terbengong diam. Setelah itu terlihat tubuh monster slime itu terbakar. Di kondisi Uni, ia juga sangat terkejut atas apa yang baru saja ia lakukan. Di dalam benaknya ia mengingat kembali perkataan Seojun kepadanya yang mengatakan, jaga-jaga bila sampai darurat, aku akan mempercayakan kepadamu untuk memberikan serangan bantuan dan membakar slime-nya. Sebuah panah yang berisikan mana akan membuatnya lebih mudah untuk terbakar. Mendengar perkataan itu dari Seojun, sontak saja membuat Uni sangat kaget setelahnya. Aku belum pernah memberikan serangan cover sebelumnya dan aku juga belum menyelesaikan latihan mana, jadi aku tidak yakin aku bisa, ucap Uni yang sangat panik akan keputusan Seojun yang memilihnya melakukan hal yang sangat penting seperti itu. Tetapi Seojun dengan yakin kembali berkata ke Uni bahwa ia bisa melakukannya. Latihan yang kamu lakukan dan juga pertempuran dengan para monster laba-laba itu, kamu melewati semuanya. Uni, percaya pada dirimu, terang Seojun kembali memberikan Uni sebuah kepercayaan diri bahwa ia mampu melakukannya. Alhasil, Uni berhasil melakukannya dan membuat tubuh monster itu terbakar. Dan kemudian terlihat lapisan luar kulit slime itu terurai, mengakibatkan intinya terlihat dengan jelas. Aku melihat intinya. Sebelum dia memulihkan dirinya, kita harus menghancurkannya, teriak Hyun dan juga Seojun. Dan mereka berdua bergegas untuk memanfaatkan kesempatan itu. Tiba-tiba ekspresi monster slime itu menjadi lebih sangar daripada sebelumnya. Lalu ia pun kembali melakukan serangan area yang cukup beringas lagi agar menghindari tindakan yang akan dilakukan Seojun dan Hyun, karena ia merasakan keberadaan mereka yang akan menyerangnya. Melihat hal itu, Uni yang sedari tadi diam kembali melakukan serangannya kembali. Ia pun mengambil kembali anak panahnya dan menyelimuti anak panah tersebut dengan mana. Lalu ia bersiap menembakkannya lagi. Kali ini Uni sudah lebih baik mengontrol mananya dan ia pun segera melepaskan anak panahnya itu menyerang ke monster slime. Anak panah yang dilepaskan Uni berubah menjadi seperti sebuah energi mana yang lebih banyak dari anak panah yang ia tembakkan mengarah ke monster slime itu. Berbarengan dengan serangan yang dilepaskan Uni, Seojun dan juga Hyun serempak menyerang inti dari monster slime.
Menyadari akan hal tersebut, monster slime itu juga tidak tinggal diam. Ia juga melakukan serangan antisipasi terhadap kelompok Xiaojun. Menyadari serangan yang datang kepada mereka, Yun kembali menyelimuti pedangnya dengan energinya. Begitu juga dengan Xiaojun, ia juga menyelimuti tombaknya dengan energi mana yang ia punya. Dengan begitu, mereka berhasil menghalau serangan yang dilakukan oleh monster slime itu. Menyadari serangannya dapat dihalau dengan mudah oleh Xiaojun dan Hyun, monster slime itu pun sangat terkejut. Ia malah semakin terkejut tatkala ada seseorang yang mendekat kepadanya. Ternyata yang mendekat kepada monster slime itu adalah Xiaojun dengan sorot mata yang tajam dan senjatanya telah dipenuhi dengan aura mana yang pekat. Xiaojun pun akan melepaskan serangannya, menghantam inti monster slime itu. Akhirnya Xiaojun pun melakukannya. Kemudian scene berpindah di situasi di luar dungeon. Terlihat di sana sudah banyak orang dan wartawan yang sedang memberitakan kejadian tersebut. Saat ini saya berada di depan dungeon yang muncul dan menghalangi pusat perbelanjaan dari Yon. Warga telah berkumpul di sini setelah mendengar berita bahwa keluarga mereka dan rekan mereka terjebak di sini. Diduga dungeon akan terbuka besok siang kecuali dungeon itu diatasi, ucap salah satu wartawan telah memberitakan situasi yang terjadi di sana. Di sana juga ada ayahnya Xiaojun bersama Xiola juga sedang menunggu perkembangan selanjutnya dari situasi yang terjadi. Dalam situasi tersebut, sejenak ayah Xiaojun memejamkan matanya lalu mengingat kembali kejadian sebelum Xiaojun dan Uni berangkat menuju tempat perbelanjaan itu. Jadi apa yang kamu lakukan setelah menitipkan Xiola kepadaku? Tanya Jaewan ke anaknya. Karena pekerjaan Uni dan aku harus pergi ke pusat perbelanjaan dulu, jawab Xiaojun. Memangnya pusat perbelanjaan di sekitar sini di mana? Tanya lagi Jaewan ke anaknya itu. Pusat perbelanjaan yang baru dibangun itu namanya pusat perbelanjaan Darion. Kalau begitu aku berangkat dulu, ucap Xiaojun ke ayahnya. Itulah sedikit ingatan yang telah diingat oleh ayahnya Xiaojun sebelum kejadian dungeon muncul. Tiba-tiba Xiola melihat sesuatu di sana. Kakek, panggil Xiola ke kakeknya. Ternyata Xiola dan semua orang yang ada di sana melihat bahwa pintu masuk dungeon itu telah terbuka. Kemudian, tim evakuasi bergegas melakukan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya. Juga di sana terlihat Hunter Sung Soyun sedang ditanya-tanya oleh beberapa orang atau wartawan yang ada di sana. Di dalam kerumunan orang yang ada di sana, Jaewan dan Xiola melihat kembali ada yang keluar dari pusat perbelanjaan itu. Terlihat ekspresi Xiola sangat senang setelah melihatnya. Itu ayah ibu, ucap Xiola ke kakeknya sembari menunjuk ke arah mereka. Benar saja, ternyata itu adalah kelompoknya Xiaojun yang telah berhasil keluar dengan selamat, yang artinya mereka telah berhasil mengalahkan sang bos monster dungeon itu. Ibu, ayah, panggil Xiola ke Xiaojun dan Uni yang juga senang melihat Xiola yang juga berada di sana. Lalu Xiola pun berlari menghampiri ayah dan ibunya dengan sangat bahagianya.